Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Akuntansi angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang sistem ekonomi Islam. Langsung saja penjabarannya. Dalam sistem ekonomi Islam ada yang namanya prinsip dasar. Menurut Yusuf Qaradawi, ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai berikut. Yang pertama, ada ekonomi Rabbani karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahi. Yang kedua, ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilandaskan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Sementara untuk Umar Chapra menyebutnya ekonomi tauhid. Yang pertama, semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah dan kepada aturannya dikembalikan segala urusan. Yang kedua, melalui aktivitas ekonomi, manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin tetapi tetap dalam batas koridor atur main. Jadi kesimpulannya, sistem ekonomi Islam bersifat ilahi insania, artinya bersifat terbuka tapi sekaligus selektif. Sistem ekonomi Islam mengenal toleransi tapi tidak mengenal kompromi dalam menegakkan keadilan. Pengertian ekonomi Islam. Yang pertama, Muhammad Akram Khan mengartikan ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan berpartisipasi. Yang kedua, Muhammad Abdul Manan mengartikan ilmu ekonomi adalah pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang ketiga itu menurut Umar Chapra mengartikan ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidaksinambungan lingkungan. Karakteristik ekonomi Islam. Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik dan sosialis memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan. Tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Yang kedua, membantu para ekonom Muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. Yang ketiga, membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Karakteristik ekonomi Islam. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyah wal Al-Maliyah Al-Islamiyah yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Yang kedua, ekonomi terikat dengan akidah, syariah, hukum dan moral. Yang ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keempat, ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Yang kelima, kebebasan individu dijamin dalam Islam. Yang keenam, negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian. Yang ketujuh, bimbingan konsumsi. Yang kedelapan, petunjuk investasi. Yang kesembilan, zakat. Dan yang kesepuluh itu larangan riba.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.